Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kurapedia nih yang lagi pada berada di rumah. Selamat malam, lagi pada ngapain? Di video kali ini sebenarnya agak gabut aja ya sob. Jadi gue mau bacain komen-komenan dari teman-teman aja ya yang bertanya. Jadi kita nge-vlog santai aja ya sob ya, berhubung ini juga sudah malam. Nah kebetulan tadi gue lagi ngerender beberapa video, lagi proses editing, belum tayang. Jadi karena iseng ya baca-bacain komen yang ada di YouTube. Nah terus kita bikinkan jadi sebuah konten. Nah kebetulan untuk komen yang set kura-kuranya lagi pada tidur semua tuh sob, itu sampai meleot dong karena ada yang gede tuh, basking gua sampai meleot kayak gitu ya. Apalagi kalau rubuh berjamaah ya sob. Nah jadi untuk komen yang gue pilih untuk malam ini, ada sobat kita yang bertanya, Bang, bagaimana cara menguras kolam kura-kura yang baik dan benar? Sebenarnya nggak ada yang spesifik ya bro ya untuk menguras kolam kura-kura. Nah ini kebetulan gue nggak gue praktekin ya, karena gue beberapa hari yang lalu baru banget nguras kolam kura-kura ya. Nah itu kalian bisa lihat pas gue nguras kolam kura-kura itu gue jadiin video shorts di YouTube-nya Kurapedia kalau nggak salah. Makanya airnya sekarang agak bening sob tuh ya, udah bening lagi. Tadinya coklat banget, jadi udah risih, udah bau amis juga, dan akhirnya gue putuskan untuk nguras sekaligus nih, gue bersihin total semua. Nah di sini gue share pengalaman aja ya. Jadi dari awal mula gue memelihara kura-kura, dari gue cobain tanpa filter, terus pakai filter internal ya. Kalian bisa lihat tuh di video-video gue dari awal-awal di YouTube, dari mulai nggak pakai filter internal, wow, berbagai macam filter udah gue cobain. Nah buat gue recommended yang seperti ini sob ya. Jadi lo bisa beli pompa seperti itu, terus pakai chamber seperti ini. Kenapa? Karena gini, kura-kura itu memang kalau ukuran masih baby atau 6 cm ke bawah, itu memang airnya harus selalu jernih ya. Tapi berbalik lagi ya, airnya selalu jernih itu tetap dia kura-kura gue bisa bilang makan berak sob. Nah alhasil airnya itu akan cepat keruh ya. Dia juga tipikal hewan yang memakan itu diberantakin. Jadi lo apalagi kalau lo kasih pelet, udang, nah itu makan itu pokoknya berantakan ya. Jadi sisa-sisa makanannya itu pasti selalu ada di kolam atau wadah kura-kuranya. Pas kura-kura gua cuman 1, 2, 3, 4, 5 ekor sih nggak ada masalah yang nggak ada masalah yang berarti atau nggak ada masalah yang berat ya sob ya. Cuman ketika gua nambah terus, nah disitulah masalahnya muncul. Nah masalah muncul itu adalah airnya bener-bener cepat keruh sob ya. Jadi awalnya gue nggak pakai filter, terus gue pakai filter internal, itu tetap nggak nendang, tetap lu harus melakukan pergantian air itu. Gue kalau nggak salah dulu 1 hari, maksimal banget itu 3 hari, itu capek, bener-bener capek. Jadi ya akhirnya ujung-ujungnya gue menggunakan filter seperti ini. Nah untuk masalah kuras kolam sob, yes,
Sebenarnya nggak ada yang baik dan benar, karena kura-kura ini agak berbeda dengan ikan. Mungkin kalau kita WC ya, atau water change atau menguras, nah itu kalau pada ikan kita kan harus hanya membuang 50% airnya ya, yang yang ada di tanknya si ikan. Nah kalau kura-kura gimana bang? Kalau kura-kura nggak perlu, justru lu harus habisin, buang semua airnya, ganti dengan air yang baru. Kalau perlu lo sikat tuh pinggir-pinggirannya, kalau ada lumut atau ya kerak-kerak itu kalau bisa lo bersihin semua kalau kuras kolam kura-kura. Nah, di sini treatment yang perlu diperhatikan adalah kandungan airnya aja sob kalau untuk si kura-kura. Karena kura-kura itu ada penyakit, bukan penyakit ya, alhamdulillahnya sih ini bukan penyakit, tapi gue bingung deh bahasanya apa. Jadi kura-kura itu bisa terkena yang namanya endisop atau mineral deposit. Nah, mineral deposit ini biasanya tumbuh ya atau ada karena kandungan mineral pada air kita itu tinggi sob. Gue kasih contoh di sini dalam penggunaan air PDAM gitu. Nah, jadi untuk treatment menguras kolam si kura-kura yang perlu diperhatikan adalah kandungan airnya aja sob. Tapi kalau misalkan lo pakai air pompa, air pompa ya, pompa tanah gitu, air bor, sumur bor misalkan gitu, atau lebih bagusnya misalkan air galon gitu. Cuman kalau air galon kan ya mahal ya gitu, sayang. Jadi lo bisa pakai air pompa ya, air pompa. Nah, kalau misalkan lu di rumah menggunakan air PDAM sebenarnya juga nggak masalah sob, karena lu bisa mengendapkan dulu airnya si kura-kura ini sebelum lu tumpahin ke dalam kolamnya atau kandangnya. Nah, atau lu bisa pakai anti klorin ya, atau juga bisa pakai daun ketapang untuk menyiasati agar kandungan mineral pada air yang akan lo gunakan pada kolam kura-kura ini, kandungan mineralnya nggak tinggi sob, yang nantinya akan berakibat tumbuhnya mineral deposit pada kura-kura. Nah, sekali lagi, mineral deposit ini bukan penyakit sob, hanya saja mineral deposit ini bisa menyebabkan satu, mata kita itu kurang enak melihat si kura-kura, karena kura-kuranya kayak bule, putih semua sob, kayak kering gitu. Apalagi kalau udah lagi ngebasking gitu, itu mineral depositnya akan terlihat banget putih berkerak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pertumbuhan si kura-kura lu bisa terhambat gara-gara mineral deposit. Terhambatnya gimana bang? Jadi gini, kura-kura itu ada yang namanya shedding ya. Kalau misalkan dia gagal shedding karena si mineral deposit, itu berakibat pertumbuhan kura-kura lu nggak akan cepat besar ya, alhasil dia akan bantet karena yang tadinya dia mau berganti kulit atau shedding ya untuk membesar gitu. Nah, ini tertahan oleh mineral deposit tersebut sob, alhasil kura-kuranya berumur tua tapi badannya masih kecil aja sob. Kira-kira airnya perlu kita endapkan nggak bang? Nah, kalau kalian ada yang bertanya seperti itu, ini walaupun dia lebih kuat daripada ikan ketika kita melakukan WC, water change atau menguras, kalau gue pribadi ya sob, gue tetap mengendapkan air minimal 15 menit ya. Jadi sebelum gue masukin air yang habis gue ambil dari keran, itu pasti gue endepin dulu 10 menit 15 menit ya. Kalau lebih bagus sih berlama-lama, tapi kan gak enak juga kalau berlama-lama ya diendapinnya. Nah, karena menurut gue air di rumah gue ini bagus sob ya, jadi ya bisa gue bilang kura-kuranya hampir dikit lah mineral depositnya, atau bahkan ada yang nggak terkena mineral deposit sama sekali. Nah, fungsinya endapan atau mengendapkan air juga itu ya sob, menghilangkan kandungan mineral, mengurangkan kandungan mineral yang ada pada air di rumah kita ya. Nah, ini biasanya gue lakukan ya setiap hari sih, setiap pergantian air pasti gue lakukan
pengendapan air, tapi gue paling lama sering melakukan pengendapan air itu kalau lagi musim hujan atau kalau lagi tiba-tiba hujan. Berhubung gue pakai toren, ya alhamdulillahnya, nah airnya udah diendapin kan sob di toren. Nah tapi kalau misalkan tiba-tiba pompa air di rumah gue nyala gitu, biasanya langsung gue endapin agak lama, karena kita nggak tahu itu air pas di tanah itu ya tersentuh zat apa atau tercampur zat apa sob ya. Jadi tetap kalau misalkan airnya itu baru nyala, itu pasti gua endapin lebih lama dari normal atau ketika air udah terkumpul di toren rumah gua sob. Perlu pakai garam ikan gak bang? Kayak ikan perlu gak ya? Kalau gue pribadi enggak sob ya, karena ya buat apa gitu kan, bukan mau kita asinin kura-kuranya gitu ya. Jadi enggak sob, karena dia bukan kayak ikan ya. Kalau ikan itu fungsinya, si garam ikan itu juga bisa menurunkan stresnya si ikan. Cuman kalau di kura-kura nggak perlu, karena dia setiap pergantian atau setiap kuras air dia tidak akan stres sob ya. Paling itu doang mineral deposit, kandungan mineral deposit yang perlu kalian perhatikan. Pokoknya bilas semuanya, gosokin semuanya, kuras total. Kalau perlu pakai filter seperti ini, biar minimal ya lu bisa seminggu sekali lah baru bersihinnya. Yang penting airnya bening, air terjaga. Sebenarnya air bening itu belum tentu bersih sob, tapi di kura-kura ini ya, daripada lo airnya keruh banget gitu kan, lebih baik kalau ngeliat airnya bening. Oke ya, segitu dulu deh untuk video sharing kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih udah meluangkan waktunya untuk menonton channel Kurapedia, dan terima kasih udah sejauh ini udah support ya channelnya Kurapedia. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, selamat datang di channel Kurapedia. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan notifikasinya, karena channel Kurapedia suka ngasih kejutan tiba-tiba sob. Kita udah giveaway kemarin, kita lagi proses hibah dari salah satu subscribernya Kurapedia sob ya. Kita juga lagi road to 5.000 subscriber untuk giveaway kura-kura yang ada di kolam ini sob. Oke ya, tetap dukung terus, subscribe terus, sharing YouTube-nya Kurapedia ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke saudara-saudara, tetangga gitu, apalagi yang memelihara kura-kura. Oke ya, selamat malam, selamat beristirahat, salam tempurung, bye-bye.